Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama membahas soal ujian sekolah sesuai dengan kisi-kisi yang pernah eh, saya tayangkan pada waktu sebelumnya. Untuk yang pertama, anak-anak, eh, kita dihadapkan pada soal mengenai isi sebuah paragraf. Jadi, caranya anak-anak untuk mengetahui isi paragraf itu tentu kita harus membaca secara keseluruhan paragraf-paragraf yang ada di dalam lembar soal kalian. Nah, soal ini nanti akan saya apa namanya akan saya simpan di bawah deskripsi video ini. Kalian dapat mempelajarinya dengan baik dan bisa mengunduhnya ya tentunya. Eh, Berdasarkan tag ini, rumahku terletak di Jalan Bebek nomor 5 Ngawi. Rumahku memiliki tanah yang luas dan seterusnya ya. Di antaranya di situ ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, kamar tidur, dan sebuah gudang. Kalau kita melihat dari tag ini, kedua paragraf ini, maka pertanyaannya adalah isi paragraf. Maka kita dapat mengetahui bahwa isi paragraf tersebut adalah rumah idaman keluarga yang menjadi kenangan. Jadi jawabannya yang B. Kemudian yang kedua, ini ada sebuah teks cerita fantasi yang berjudul Jaga Gledek Anak Ajaib. Eh, Kalian baca semua teks ini ya nanti di dalam bawah deskripsi ini. Pertanyaannya adalah kalimat yang menunjukkan ciri teks fantasi. Jadi kalau teks kalau sebuah cerita fantasi itu cerita-cerita yang khayalan, cerita-cerita yang apa namanya tidak tidak mengandung satu fakta kebenaran misalnya ya. Tapi ini hanya cerita-cerita rekaan saja. Nah, di situ eh, yang menunjukkan dari keempat kalimat ini yang menunjukkan teks itu fantasi adalah perempuan itu mati terbakar dan secara ajaib sang bayi berhasil selamat. Nah ini kan fantasi ya, jadi aneh itu ya. Tapi apa namanya menjadi satu cerita yang apa ya penuh dengan khayalan aja ya. Terus kemudian yang ketiga anak-anak ini disajikan sebuah teks. Kalian diminta untuk menentukan makna perintah. Kita lihat dari jawaban ini saja, kita sudah mengetahui mana kata-kata yang menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu. Yang jelas ini ada kata rebuslah, celuplah, tumbuk, dan peraslah. Ini adalah suatu perintah. Yang C sama, ada rebuslah, tapi di sini ada beberapa menjadi diberi. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Nah, yang keempat anak-anak ini ada cara menari merak. Di sini ada beberapa perlengkapan yang disampaikan, yang ditanyakan adalah teks prosedur. Teks prosedur tersebut itu termasuk apakah membuat sesuatu, memainkan sesuatu, menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu. Yang jelas itu adalah melakukan sesuatu karena itu cara menari merak. Yang kelima anak-anak ini disajikan sebuah uh, apa namanya paragraf ya. Kalian diminta untuk menentukan apa namanya gagasan utama, hal yang menjadi pembicaraan di dalam paragraf ini. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang sangat baik dan seterusnya. Maka kita bisa melihat paragraf tersebut ada di awal kalimat bahwa sistem kerja yang sangat baik yang dimiliki oleh lebah. Yang keenam, anak-anakku,
diminta kalian ini ada sebuah tag ya, di sebuah tag, kemudian atau paragraf ya, kalian diminta untuk menentukan kalimat yang tidak baku. Nah, dari pilihan atau option ini kita sudah mengetahui bahwa kalimat yang tidak kata-kata yang tidak baku itu ada pada ini ya, ada sistem, seharusnya sistem, ada teknik, ada terampil, ada resiko ya. Ini apa namanya menunjukkan kata yang tidak baku. Berikutnya nomor 7 ada sebuah syair ya. Ada sebuah syair. Nah, kita atau kalian diminta untuk menentukan apa namanya simpulan syair. Tentu kalian harus membaca dulu. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan syair tersebut, simpulannya bahwa dari syair tersebut adalah buku adalah sumber ilmu pengetahuan. Nomor 8 ini ada sebuah pantun ya, ada sebuah sambiran. Kemudian kita diminta untuk menentukan isinya. Menggelar tikar di taman kota, lihat bunga indah mereka. Nah, dilihat dari kata yang terakhir ini atau sajaknya, jadi ada kota, ada mereka, kita sudah bisa melihat kira-kira dari mana ya. Berarti yang sambilan yang pertama harus A, yang kedua harus apa namanya harus H. Sama-sama A dan H, coba perhatikan ini ya, di ke toko membeli peta dipakai ini apa namanya tidak sesuai dengan sambilan yang ada. Jadi menggelar tikar di taman kota, lihat bunga indah mereka. Jawabannya nasihat orang tua dengarkanlah agar engkau tidak durhaka atau tak durhaka. Nomor 9 anak-anak ini diminta untuk mengetahui karakter ya. Kalau kalian baca secara keseluruhan dari teks cerita ini ya, dari teks cerita ini kalian diminta untuk menentukan karakter anjing dalam cerita fabel tersebut. Jadi ada cerita binatang ini, maka karakternya bahwa anjing itu tampak sangat ceroboh. Kemudian anak-anak coba perhatikan gambar ini ya, gambar ini. Yang pertama ada apa namanya sebuah buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Velde. Yang kedua ada Pancasila. Pertanyaannya di sini berdasarkan pada gambar pada sampul tersebut yang merupakan visi yang mana? Tentunya sudah sangat jelas yaitu buku novel Tenggelamnya Kapal Van der Velde karya Hamka. Nomor 11 anak-anak ada sebuah paragraf yang paragraf berita ya tentunya ini. Kalian diminta untuk menentukan salah satu unsur berita, siapa atau who ya. Siapa yang ada di dalam itu. Tentu ini merujuk pada seseorang atau orang ya, atau kelompok orang. Maka kita sudah mengetahui kalau ini menunjukkan waktu, kalau ini menunjukkan tempat, kemudian warga dan pihak lain ini juga menunjukkan who, kemudian kepala desa karakter ini juga sebenarnya menunjukkan who, tetapi yang paling tepat sesuai dengan berita tersebut adalah para warga dan pihak lain. Nomor 12 anak-anakku, disajikan sebuah paragraf ini, kalian diminta untuk menentukan kalimat yang berupa fakta. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa fakta itu tidak terbantahkan kebenarannya. Maka kalian dapat mengetahui bahwa berdasarkan apa namanya tag ini, tag ya nomor 12 ini yang menunjukkan fakta adalah kira-kira coba yang mana coba? Ya, 1 dan 4.
Karena ini sudah bukan lagi apa kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia mulai berimbas terhadap proyeksi produksi pangan. Jadi kalau kalau misalnya kalimat ini akan bisa menjadi opini jika kalimat tersebut berbunyi kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia akan ya akan akan berimbas terhadap proyeksi. Itu kalau kalau kata-kata akan itu kalimat tersebut tetap berupa fakta. Tapi kalau sudah mulai berarti ini sudah terjadi. Terus yang keempat, saat ini terdapat, nah ini seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa apa namanya untuk fakta itu biasanya ditandai dengan penggunaan angka, grafik, gambar dan seterusnya. Terus kemudian yang nomor 13 ini juga sudah disajikan sebuah kutipan paragraf ya mengenai struktur berita. Kalian diminta untuk menentukan apa namanya ekor berita. Nah, sebenarnya kalau ekor berita ini apa namanya kalian tentu sudah paham betul bahwa itu merupakan bagian dari struktur ya, yang struktur informasi yang tidak dapat ya tidak memiliki hubungan secara langsung dengan judul tersebut. Maka jawabannya adalah yang mana yang mana? Yang A ya. Kemudian nomor 14 anak-anakku apa namanya ini? Informasi yang tepat berdasarkan berita tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam berita ini, maka yang nomor 14 ini informasi yang tidak tepat ya. Maksudnya yang tidak tepat berdasarkan berita tersebut adalah nama korban itu bernama yang tidak ada di situ ya. Yang jelasnya adalah bernama Nugroho. Nomor 15. Anak-anak yang nomor 15 ini kalian disajikan sebuah gambar pernyataan yang kira-kira ada iklan ya ini. Di situ ada tertulis jangan lupa bahasa ibu kalian ya. Jangan lupa bahasa ibu kalian ya. Jadi kata-kata itu jawabannya ini adalah sebuah ajakan untuk melestarikan sebuah bahasa atau bahasa daerah. Yang kemudian yang nomor 16, yang nomor 16 ini iklan ya, iklan baris. Apa namanya? Pertanyaannya itu berdasarkan iklan baris di atas yang merupakan pernyataan opini. Ya, yang opini. Jadi opini itu pendapat saja. Jadi kita bisa mengetahui bahwa kalimat-kalimat yang merupakan pendapat itu tentunya kebenarannya masih diragukan. Maka jawabannya ini jawabannya yang C, bahwa motornya Mio kondisinya sangat mulus, berbensin bagus, dijual dengan harga 5 juta dan masih bisa dinego. Nah, kata-kata dan masih bisa dinego ini menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat pendapat. Yang nomor 17 anak-anakku, nomor 17 itu kesimpulan teks. Nah, disajikan sebuah teks ini, kalian diminta untuk menentukan kesimpulannya, maka jawabannya adalah yang B, gerakan cinta produk dalam negeri merupakan tanggung jawab kita bersama, kita semua atau kita bersama. Terus nomor 18, ini ada jajak pendapat masuk sekolah. Nomor 18 ini ada jajak yang ditanyakan berdasarkan teks itu istilah ya, yang ditanyakan ini sangat mudah, yaitu mengenai istilah dalam bidang pendidikan. Tentu kita bisa mengetahui dari jawaban ini saja tanpa harus kita membaca secara keseluruhan. Ya, kita dapat mengetahui bahwa yang menunjukkan kata yang dalam bidang pendidikan yang mana. Pertama ada pembelajaran jelas, pendidikan, dan peserta didik jelas. Kalau advokasi ini bidang hukum, riset itu bidang penelitian, komisi,
Itu bisa misalkan Komisi Pemilihan Umum, bisa ya. Ideal koordinasi partisipasi, ini kata populer biasa, advokasi hukum ini juga adil, ini bidang hukum. Baik, berikutnya Nana, ada sebuah teks puisi ya yang berjudul Pahlawan Tak Dikenal karya Toto Sudarto Bachtiar ini. Wajah sunyi setengah tengadah, menangkap sunyi padang senja, dunia tambah beku di tengah derap, dan seru menderu, dia masih sangat muda. Nah, yang ditanyakan citraan yang terdapat baris keempat. Yang baris keempat, jadi 1, 2, 3 yang kamu lihat ini adalah dan suara menderu. Menunjukkan adanya citraan pendengaran. Kemudian sama berikutnya ini ada sebuah puisi ya. Kalian baca puisi tersebut. Ini karya Indriani Hustin. Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut kalau kita baca secara keseluruhan, maka jawabannya adalah kita harus menghargai jasa guru yang telah mendidik di sekolah. Yang nomor 21, anak-anak disajikan ilustrasi atau gambar ya mengenai gunung meletus. Nah, kalau gambar gunung meletus itu kita buat puisi, maka yang paling jelas atau yang paling mudah karena tadi ada terbakar, maka kita bisa mengetahui bahwa takkan padam ledakanmu selalu mengiris hati, letusanmu hancurkan asa diri, sungguh ini sangat kejam. Nomor 22 juga begitu. Ini disajikan 2 buah paragraf ya. Di 2 buah paragraf, kalian hanya diminta untuk menunjukkan kalimat ajakan. Nah, kalau demikian ini untuk tidak terlalu banyak membuang waktu, dari kalimat ini sudah bisa menunjukkan adanya kalimat yang menunjukkan ajakan, yang ajakan. Jadi orang tua dan seterusnya ini bukan ajakan, yang paling jelas adalah ajakan mari kita dukung kegiatan tersebut untuk masa depan generasi muda bangsa. Ini. Nomor 23 yang ditanyakan adalah kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini sebuah kata kerja yang berupa respon atau tanggapan terhadap sesuatu hal. Misalnya ini kalau ini kata kerja biasa dilayani, dirawat, ini hanya kata kerja biasa ya. Kemudian yang ini suatu harapan atau memprihatinkan, ini adalah suatu kata kerja mental ya, kata kerja yang menunjukkan sikap atau respon terhadap sesuatu. Maka jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 25 ini ada resensi sebuah buku yang judul buku A-nya itu Bumi Manusia, yang B saya pengen jadi kreatif direktur karya Budiman Hakim. Nah, pertanyaannya informasi yang tepat resensi tersebut adalah ini ya, kita lihat semuanya. Kalau sudah kalian baca, jawabannya adalah buku B adalah buku non fiksi karena berisi ragam bahasa baku dalam penyampaiannya. Jadi ini banyak mengandung kata-kata yang tidak baku ya. Semua orang memiliki minat di bidang direktur. Jadi ada kata-kata populer ya, namun juga berkecimpung di dunia periklanan satu ini, menjadi direktur sukses dan seterusnya. Ini merupakan salah satu contoh buku non fiksi. Ragam bahasanya ya maksudnya. Ragam bahasanya ini baku, kemudian dalam penyampaiannya. Maaf ya tadi kalau tidak baku ya, tapi ini buku yang B ini buku non fiksi karena berisi ragam bahasa baku dalam penyampaiannya. Kemudian yang nomor 25 ini yang ditanyakan adalah struktur teks eksplanasi. Disajikan sebuah teks eksplanasi, maka pertanyaannya berdasarkan kutipan tersebut ya, berdasarkan kutipan di atas ya, termasuk struktur eksplanasi itu bagian apanya, atau struktur
eksplanasi bagian identifikasi fenomena. Jadi kepetikan itu menunjukkan struktur teks eksplanasi bagian identifikasi fenomena. Baik anak-anakku, demikian 25 soal untuk ujian sekolah yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas soal-soal nomor 26 sampai soal yang 50. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.